Hola hola, apa kabar dunia? Dunia. Anak-anak sekolah Minggu Maranatha maksudnya. Sensen, Faro, Theo, Selin, Yean. Apa kabar kalian hari ini? Walaupun masih belum berjumpa, Bu Yohana selalu berdoa anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dalam keadaan baik semuanya, diberkati oleh Tuhan, sehat dan kuat. Nah, sekarang siapkan diri kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang, dengarkan ceritanya dengan serius. Nanti Bu Yohana punya pertanyaan yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Hari ini Bu Yohana akan bercerita tentang seekor ayam. Masa iya tentang seekor ayam? Memangnya ada ya di Alkitab kisah tentang seekor ayam? Sen, gimana nih Sen? Ada ya cerita tentang seekor ayam di Alkitab? Enggak ada ternyata. Lalu, tentang apa dong firman Tuhannya hari ini? Firman Tuhan hari ini tentang Petrus berbohong. Tentang Petrus berbohong. Nah, ayo buka Alkitabnya di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Wah, kayaknya panjang banget nih ya. Sudah ketemu? Siap mendengar firman Tuhan? Yang siap mendengar firman Tuhan katakan yes, yes, yes. Malam itu udara terasa sangat dingin. Suasananya sepi dan sangat menakutkan. Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Petrus melihat dan mengikuti Yesus ke rumah imam besar Kayafas itu. Di rumah itu, Yesus diejek, dicari kesalahannya dan diludahi. Sementara di luar halaman sambil membakar kayu untuk menghangatkan badan, Petrus melihat dari jauh sedang diapakan Yesus oleh orang banyak itu. Petrus sebenarnya takut, ia takut sekali. Tapi ia juga ingin melihat Yesus. Lalu datanglah seorang perempuan mendekatinya dan berkata kepada Petrus, "Sepertinya aku pernah tahu kamu deh." "Iya benar. Coba ku ingat-ingat dulu ya." Kali aja ada orang yang mirip dengan aku. "Nah, aku ingat sekarang. Aku pernah melihatmu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Benar kan?" "Iya, betul kamu itu." Kamu ini kece. Aku nggak ngerti. Apa maksudmu itu? Untuk pertama kalinya Petrus mulai berbohong. Kemudian Petrus berdiri dan menuju ke arah pintu gerbang. Di situ ada seorang yang juga mengenal Petrus dan berkata demikian, "Hoi teman-teman, tahu gak orang ini nih yang berdiri di pintu gerbang? Ia kenal loh sama Yesus. Orang ini sering bersama Yesus, sering pergi dengan Yesus. Aku pernah melihatnya." Apa-apaan sih kamu ini? Omonganmu itu tidak benar. Swear, sumpah, aku gak kenal yang namanya Yesus. Sudah. Anak-anak, apakah benar bahwa Petrus tidak mengenal Yesus?
untuk kedua kalinya Petrus berbohong lagi dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang ada di situ mendatangi Petrus dan berkata, "Kamu sering bersama Yesus. Kamu kenal Yesus. Yesus itu temanmu kan? Jangan lagi mengatakan bahwa kamu tidak mengenalnya." Petrus sangat jengkel dan dengan marah ia berkata, Diam kalian semua. Aku tidak mengenal orang ini tahu. Aku tidak mengenal Yesus. Paham kalian semua? Puas, puas. "Anak-anak, apakah benar bahwa Petrus tidak mengenal Yesus?" Petrus berbohong sampai 3 kali. Dan pada saat Petrus marah dan berbohong lagi, maka terdengarlah suara ayam yang berkokok. Saat itu Petrus ingat akan apa yang pernah Yesus katakan kepadanya. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah berbohong bahwa engkau tidak mengenal aku sebanyak 3 kali. Ingatlah itu. Lalu Petrus pergi keluar meninggalkan rumah imam besar Kayafas. Ia menangis, hatinya sangat sedih, dan ia menyesal karena ia sudah berbohong. Dan ia meminta agar Tuhan Yesus mengampuni segala perbuatan dan kesalahan yang ia lakukan. Ia sungguh-sungguh bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan dosanya lagi. Nah, anak-anak, itulah kisah tentang Petrus yang berbohong. Namun kemudian ia menyesali perbuatannya. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan meminta agar diampuni semua kesalahannya, dan ia menjadi orang yang baru, orang yang bertobat, orang yang sadar dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Sekarang yuk kita buka Alkitab kita di surat Yohanes yang pertama, atau 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. Bu Yohana hitung ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau anak-anak berbuat salah, kemudian datang kepada Tuhan, berdoa dan mengakui kesalahannya, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan anak-anak. Tuhan akan menyucikan anak-anak dari segala kejahatan. Bu Yohana mau tanya nih, siapa di antara anak-anak yang pernah berbuat salah? Misalnya berbohong, memukul teman, mengambil barang orang lain, tidak mau mendengar nasihat papa atau mama, pergi dari rumah bermain dan tidak memberitahu orang tua, berkata-kata kasar dan kotor. Yuk, siapa yang pernah melakukan hal-hal itu ya? Firman Tuhan hari ini mengajar anak-anak
untuk mengakui semuanya itu dan datang kepada Tuhan untuk minta ampun, dan Tuhan pasti akan mengampuni kesalahan anak-anak. Seperti Tuhan Yesus sayang dan mengampuni Petrus yang mengakui kesalahannya, maka begitu juga kepada anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau anak-anak mengaku kesalahan, Tuhan Yesus akan mengampuni kesalahan anak-anak. Sekarang, setiap anak berdoa masing-masing, lipat tangannya, tundukkan kepala, berdoalah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan kalau anak-anak telah melakukan kesalahan. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau akan bekerja di hati mereka untuk membuat mereka mengerti tentang firman-Mu dan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, oleh firman yang hidup dalam diri mereka. Tuhan sertai baik Sensen, Faro, Theo, Selin, dan Yean. Tolong mereka untuk menjadi anak-anak yang dapat berkata jujur dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati kedua orang tua mereka dan topang hidup mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini tidak ada ayat hafalan, tapi tolong baca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi ya. Dibaca pelan-pelan, tidak perlu dihafal karena agak terlalu panjang ayatnya. Aktivitas kita hari ini adalah menolong Petrus menemukan ayam yang berkokok. Jadi cari ya di mana ayamnya, oke? Dan sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Bu Yohana minta Kakak Alvaro untuk berdoa menutup sekolah minggu kita hari ini, supaya Tuhan memberkati kita semua dan menyertai kita. Ayo Kakak Faro berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menjalani sekolah minggu online hari ini. Tuhan berkati, kami sudah boleh mendengar firman Tuhan dan berkati dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kakak Faro. Terima kasih anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.